Halo semuanya, kami dari kelompok Arsikom dari kelas SD 1A. Nama saya Angga Saputra, teman saya di sini. Nama saya Muhammad Fahmi. Dan saya Muhammad Rizky Al-Kifari. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi gerbang logika. Kita langsung aja masuk ke materi. Untuk gerbang di ada gambar di sini ada input output OS. Pada gambar di atas ini terlihat simbol gerbang logika N yang terdiri dari dua input, ada input A dan input B dan satu output X. Bentuk simbol gerbang N menyerupai setengah lingkaran dengan dua baris masuk yang ada di sebelah sini, ada dua baris. Oke, di sebelah kiri dan satu garis masuk di sebelah kanan. Untuk operasi N, jika input A dan B keduanya high, maka otomatis output X juga akan ikut high. Juga jika input A atau B atau salah satu dari mereka keduanya adalah low, maka output X akan low. Oke, di sini ada gambar tabel mengenai gerbang N. Tabel ini dengan hasil yang akan dihasilkan oleh gerbang N berdasarkan kombinasi nilai inputnya. Ada 4 kombinasi di sini, ada 1, 2, 3, 4. Mungkin ada 2 input, ya. Ada 2 input, 2 outputnya 1. Oke. Contoh jika input A sama dengan 0. Input B sama dengan 0 juga, otomatis output X juga akan 0 hasilnya. Dan juga jika input A 0, input B 1, maka output X otomatis juga akan 0. Begitu terus seterusnya. Jika input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka otomatis hasilnya 0. Jika memang tidak sama. Dan jika input A sama dengan 1, input B sama dengan 1, maka hasilnya akan juga 1. Terus selanjutnya ada penjelasan mengenai gerbang OR. Apa sih gerbang OR itu? Di sini ada gambar apa ini gambar? Di sini ada dua input di sebelah kiri dan ada satu output di sebelah kanan. Dua input ada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini ada dua input, output. Bentuk simbol gerbang OR menyerupai setengah lingkaran yang lebar. Setengah lingkaran yang lebar dengan 2 garis masuk. Dua garis masuk input di sebelah kiri dan satu garis keluar output di sebelah kanan. Untuk operasi OR, jika input A atau B atau keduanya otomatis output X-nya akan naik juga. Jika input A dan B keduanya low, maka output X juga akan low. Seperti mana di depan ini. Dua input di sebelah kiri dan juga output A dan B dan output X. Jika keduanya A, kita sendiri kita lihat ada dua output A dan dua output B. Dan jika output A 0, input A 0, input B juga 0, maka otomatis outputnya juga 0. Kenapa? Karena keduanya low. So, maka otomatis output X-nya juga akan low. Itu maksudnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang tadi. Di sini adalah gerbang NAND. Bisa dilihat simbol gerbang logika NAND. Input A, input B menghasilkan output X, atau bisa juga ditulis sebagai input A, input B di sini dengan output X. Dengan perbedaan di sini dan di sini. Operasi NAND adalah inversi kebalikan dari operasi N. Jika input A dan B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B keduanya low, maka output X akan high.
Kita lihat pada tabel kebenaran. Misal 00 masihkan output 1, 01 masihkan output 1, 10 masihkan output 1. Jika keduanya adalah 1 atau true, maka akan menghasilkan output 0. Tulis dengan eksamen A. Oke, kita akan ke gerbang not or. Bisa kita lihat di bagian kiri atas ada input A dan input B yang merupakan implementasi dari gerbang not or. Dan sedangkan yang bagian sisi kanan itu merupakan gerbang dari exclusive or. Oke, ini ada simbol gerbang logika not or, operasi not or. Merupakan inversi atau kebalikan dari operasi OR. Kita ambil contohnya. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Sedangkan jika input A or B salah satu atau keduanya high, maka output X akan low. Bisa kita lihat dari tabel kebenaran gerbang NOR. Jika input A dan B sama-sama 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Jika 0 dan 1, maka outputnya adalah 0. Dan begitu pula untuk kode selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah gerbang XOR. Bisa kita lihat, ini simbol dari gerbang XOR. Semuanya itu berbentuk kayak ujung roket ya. Sekarang kita kembali ke operasi XOR. Nah, bisa kita lihat XOR adalah kependekan dari exclusive OR. Jika salah satu dari kedua inputnya high atau bukan kedua-duanya, maka output X akan high. Jika kedua inputnya bernilai low, semua atau high, semua. Maaf, ini maksudnya low semua or high semua, maka output X akan low. Kita ambil contohnya dari matematika ini sedikit ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu sama yang namanya boolean. Boolean itu kan terdiri dari 1 dan 0. Atau bisa kita ambil dari sini itu true dan false. Oke, selanjutnya adalah gerbang X not or. Ya, bisa kita lihat. Ini adalah simbol dari gerbang X not or. Simbol gerbang logika X not or. Operasi X not or merupakan kebalikan dari XOR. Berarti ini adalah implementasi dari gerbang XOR sebelumnya. Tapi kebalikannya. Jika salah satu dari kedua inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua inputnya bernilai low, semua or high semua. Kok begitu? Ya bertahan. Maka output X akan high.